Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 901. 3 hari kemudian. Begitu cepat, Stephen Lin bertanya dengan heran. Itulah mengapa saya sangat ingin membentuk aliansi dengan Anda. Jika kesempatan ini terlewatkan, kita harus menunggu beberapa bulan, karena tahun baru dan festival musim semi akan segera setelah itu. Ada banyak hal selama periode ini, dan Li Xuan tidak akan pergi ke pasar Australia, kata Sun Bai. Saya mengerti. Stephen Lin mengangguk. Ada orang yang saya atur untuk membantu Anda. Jika Anda bertaruh melawan Li Xuan, Anda tidak akan memiliki peluang untuk kalah. Setiap bandar adalah penipu terbaik, dan dia akan memberi Anda kartu apapun yang Anda inginkan. Kata Sun Bai. Tapi kamu harus bertemu dengan bandar yang kamu beli, kan? Tanya Stephen Lin. Lagi pula, kita bisa bertemu satu sama lain. Selama kalian berdua terus berjudi, untuk memastikan keadilan, apapun permainannya, bandar akan bergilir setelah setiap putaran, jadi apapun yang terjadi, kalian bisa bertemu. Orang yang saya atur, selama dia bertemu dengan orang yang saya atur, dia bisa membuat permainan, kata Sun Bai. Jadi begitu. Stephen Lin tersenyum bercanda, lalu berkata, Elder Sun, ada kalimat yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Petik 2. Apa itu? Sun Bai bertanya. Jika ketika saatnya tiba, orang yang Anda atur untuk saya berbalik dan saya dengan bodohnya tidak tahu apa-apa dan bertaruh berat, mungkinkah saya kehilangan celana dalam saya dalam sekejap? Mata. Dengarkan melihat kata-kata Stephen Lin, wajah Sun Bai sedikit berubah, dan dia berkata, bagaimana saya bisa membiarkan orang-orang saya mendesain Anda, kami telah menandatangani kontrak. Dan kami adalah sekutu mulai sekarang. Petik 2. Kontrak. Stephen Lin mengambilnya. Kontraknya baru saja ditandatangani di atas meja robek di depan Sun Bai. Apa yang kamu lakukan? Sun Bai bertanya dengan bersemangat. Bagaimanapun, saya juga datang dari kota Haixia jauh-jauh ke ibu kota kekaisaran. Anda King Mutang ingin saya menaruh kekayaan dan hidup saya pada bandar yang identitasnya saya tidak tahu. Itu terlalu sederhana, kata Stephen Lin dengan nada ekspresi suram. Wajah Sun Bai berubah lagi, dan dia berkata, kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Stephen Lin bertanya. Dalam hal ini, mengapa kamu berpura-pura menandatangani perjanjian denganku? Sun Bai bertanya dengan marah. Jika saya tidak menandatangani perjanjian, saya tidak akan tahu bagaimana Anda berencana merancang saya. Stephen Lin tertawa. Stephen Lin, kamu terlalu percaya diri. Aku tidak pernah berpikir untuk merancangmu. Karena kamu tidak percaya padaku, mari kita lupakan kerja sama kita. Ayo pergi seolah-olah kamu belum pernah ke sini hari ini. Sun Bai menunjuk kata itu pintu. Aku sudah sangat tua, jadi aku tidak bisa menahan nafas. Stephen Lin tersenyum dan mengangkat kakinya dan berkata, apakah karena aku memberitahumu apa yang kamu pikirkan, itu sebabnya kamu menjadi marah? Biar ku tebak, apakah kamu sudah berdiskusi dengan Li Xuan, berpura-pura bahwa saya sedang bermain game dengan Anda, tetapi sebenarnya Anda sedang bermain game dengan Li Xuan, bandar akan memberi saya kartu yang bagus, dan kemudian memberikan kartu yang lebih baik kepada Li Xuan, saya akan berpikir bahwa saya memiliki peluang tertentu untuk menang, jadi saya menurunkan seluruh tubuh saya, tetapi pada akhirnya saya tidak kehilangan apa-apa. Apakah itu benar? Anda dapat berpikir apapun yang Anda inginkan, Anda dapat pergi, saya tidak menyambut Anda di sini. Sun Bai berkata, Penatua Sun, meskipun membuatku sangat marah karena kamu memperlakukanku seperti orang bodoh, sejujurnya, kita masih bisa bekerja sama. Kata Stephen Lin. Begitu Stephen Lin mengatakan ini, Sun Bai mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin.
Apakah kamu tidak takut aku akan bekerja sama dengan Li Xuan untuk menipumu? Tanya Sun Bai. Saya tahu bahwa 5 tetua di Aula Kingmu adalah mitra, tetapi mereka juga pesaing. Hubungan antara Anda dan Li Xuan mungkin tidak jauh lebih baik. Apakah saya benar? Tanya Stephen Lin. Sun Bai mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin aku katakan adalah, mengapa kita berdua tidak benar-benar bekerja sama, kata Stephen Lin. Benar-benar bekerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Tanya Sun Bai. Rencana saja, kata Stephen Lin. Rencana saja. Sun Bai mengerutkan kening, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Stephen Lin. Apa rencana awal kami, adalah rencana kami saat ini. Satu-satunya perbedaan adalah Anda harus meminta bandar yang Anda beli untuk membantu saya memenangkan taruhan antara saya dan Li Xuan. Anda tidak dapat membuat kesalahan, tetapi saya dapat memberi Anda setengah dari hak pengelolaan penambangan emas hitam yang saya dapatkan dari Li Xuan. Kata Stephen Lin. Beri aku setengahnya. Mata Sun Bai berbinar. Ya, penambangan emas hitam adalah perusahaan dengan nilai pasar ratusan miliar. Anda mengambil setengah dari hak pengelolaan dan memberikan setengah lainnya kepada saya. Kita berdua akan membagi penambangan emas hitam, kata Stephen Lin. Ini, Sun Bai ragu-ragu. Ini adalah kesempatan bagus yang langka, terlebih lagi, ini juga merupakan awal yang baik untuk kerja sama lebih lanjut kita di masa depan, dan kemudian kita dapat berurusan dengan tetua Kingmu Hall lainnya bersama-sama dan membagi properti mereka bersama. Jika itu hanya sederhana hilangkan saya, itu tidak akan meningkatkan status Anda saat ini di Aula Kingmu, bukan begitu? Stephen Lin bertanya. Sun Bai memikirkannya dengan serius. Bagaimana, apakah kamu bersemangat? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut aku akan berpura-pura berjanji padamu sekarang, dan kemudian aku akan menipumu dengan Li Xuan? Tanya Sun Bai. Kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, dan saya percaya bahwa dengan kebijaksanaan Anda harus membuat pilihan terbaik untuk diri Anda sendiri, kata Stephen Lin. Sun Bai mengerutkan kening, menatap Stephen Lin, dengan tatapan aneh di matanya. Jarang untuk bertarung beberapa kali dalam hidup, Penatua Sun, meskipun aku selalu mengatakan bahwa aku ingin menghancurkan Aula Kingmu, tetapi jika kamu bisa menjadi satu-satunya penatua di Aula Kingmu, maka kita masih bisa hidup berdampingan, atau pada saat itu. Kali Anda ingin berjuang untuk kemenangan dengan saya atau, saya juga bersedia bertarung dengan Anda secara terbuka dan jujur, karena untuk saat ini, kerja sama kami adalah pilihan terbaik, kata Stephen Lin. Oke, aku percaya padamu. Sun Bai tampak tergerak oleh kata-kata Stephen Lin, dan mengangguk setuju. Bagus sekali. Stephen Lin tersenyum dan berkata, untuk menunjukkan kepercayaan kita satu sama lain, kita bisa menulis perjanjian baru. Petik 2. Perjanjian apa? Sun Bai bertanya. Saya akan memberi Anda setengah dari properti 4 tetua lainnya di muka, dan perjanjian akan dilaksanakan setelah kami mengalahkan 4 tetua. Tidak ada yang bisa memutuskan kontrak secara hitam putih, kata Stephen Lin. Kamu telah membuat masalah besar untukku, dan kamu pasti seorang pencatut karena memberiku keuntungan yang belum aku dapatkan. Kata Sun Bai sambil tersenyum. Meskipun tidak satu pun dari manfaat ini tercapai, selama kita bekerja sama, semua ini pasti akan menjadi kenyataan di masa depan. Saya juga berharap, Penatua Sun, Anda dapat bekerja sama dengan tulus dengan saya, kata Stephen Lin. Jangan khawatir. Sun Bai tersenyum ringan dan berkata, kali ini, aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu dengan tulus. Petik 2. Bagus, aku bisa membiarkan orang-orangmu mencetak perjanjian, kata Stephen Lin. Wang Hui, pergi dan selesaikan perjanjiannya. Sun Bai berkata pada Wang Hui. Begitu, Wang Hui mengangguk, berbalik dan pergi. Penatua Sun, dasar kerja sama antara dua orang adalah saling percaya, daripada memperlakukan satu pihak sebagai orang bodoh.
Saya sangat berharap kerja sama kita bisa stabil dan tahan lama, kata Stephen Lin. Aku juga berpikir begitu. Sun Bai tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, Wang Hui kembali menemui mereka berdua dengan perjanjian yang baru disusun. Stephen Lin dan Sun Bai memeriksa perjanjian tersebut secara terpisah, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan perjanjian tersebut, mereka saling menandatangani nama pada perjanjian tersebut. Ada 2 salinan perjanjian, yang masing-masing disimpan dalam koleksinya sendiri. Saya berharap suatu hari nanti, perjanjian ini bisa menjadi kenyataan, kata Stephen Lin sambil berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Bai. Sampai jumpa. Sun Bai juga berdiri dan mengirim Stephen Lin ke pintu. Ngomong-ngomong, bisakah Anda memberi saya salinan informasi bandar yang Anda beli? Stephen Lin bertanya. Mau bagaimana lagi, kami sangat memperhatikan hal ini, dan dia akan menemukanmu ketika saatnya tiba. Jangan khawatir, aku hanya melakukan ini untuk memastikan bahwa bandar dapat memainkan peran terbaik, kata Sun Bai. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke depan. Sun Bai berdiri di depan pintu sepanjang waktu, memperhatikan Stephen Lin masuk ke dalam mobil dan pergi, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Stephen Lin ini benar-benar punya otak, kata Wang Hui. Memang benar aku punya sedikit otak, dan aku tahu bagaimana menggunakan keserakahanku untuk membujukku, tapi dia salah memperkirakan tekad kita untuk menghancurkannya, dan dia juga salah menilai dirinya sendiri. Bagaimana bisa Zhao Qing dan yang lainnya begitu mudah dihadapi? Dia pikir dia berada di lantai 2. Faktanya, beberapa dari kita telah mencapai lantai 3. Hari ini, kinerja Stephen Lin telah dihitung oleh Zhao Qing. Stephen Lin hanya menunggu perjalanan ke pasar Australia ini untuk kalah bangkrut. Sun Bai berkata, mengambil kontrak yang baru saja ditandatangani Stephen Lin, dan merobeknya. Beritahu Li Xuan bahwa Stephen Lin telah memasuki permainan, dan inilah saatnya dia tampil, kata Sun Bai. Iya, Wang Hui mengangguk dengan hormat. Di sisi lain, Stephen Lin, yang telah meninggalkan kediaman Sun Bai, sedang duduk di dalam mobil, melihat kesepakatan di tangannya. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Stephen Lin tiba-tiba tertawa, dan kemudian merobek perjanjian di tangannya berkeping-keping. Anda pikir saya di lantai 2 dan Anda di lantai 3, tetapi saya tidak tahu bahwa saya sudah berdiri di atmosfer. Seringai muncul di sudut mulut Stephen Lin. Tidak lama setelah kembali ke rumah, Dong Jian menelepon. Patriark, aku baru saja selesai mengobrol dengan salah satu bawahan Qianzu, kata Dong Jian. Benarkah? Apa yang kamu bicarakan? Stephen Lin bertanya. Saya telah mengirim seseorang untuk mengirim rekaman yang relevan ke ponsel Anda. Anda dapat mendengarkannya. Konten umumnya adalah dia merasa tidak berharga untuk situasi saya saat ini. Pada saat yang sama, dia menyatakan pentingnya Qianzu bagi saya dan ingin memenangkan saya untuk menjadi staf bawahannya, dan menawari saya kondisi yang sangat menguntungkan, kata Dong Jian. Lalu, apakah kamu setuju? Stephen Lin bertanya. Tidak, jika saya setuju sekarang, mereka tidak akan terlalu mempercayai saya. Jika saya menolak beberapa kali dulu, maka Anda mengabaikan saya untuk sementara waktu, dan kemudian setuju, kredibilitasnya akan jauh lebih tinggi, kata Dong Jian. Aku akan pergi ke pasar Australia besok. Stephen Lin tersenyum dan dengan singkat memberitahu Dong Jian tentang rencananya dengan Sun Bai. Pasar Australia. Dong Jian di ujung telepon tidak bisa menahan tawa. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Penatua Sun karena mengantarkan Penatua Li kepada saya begitu saja. Stephen Lin tertawa. Aku harap kamu bisa bersenang-senang, kata Dong Jian. Keesokan harinya, langit cerah, dan Stephen Lin naik pesawat ke Australia sendirian tanpa memberitahu siapapun. Tuan menambahkan lebih banyak, terima kasih kepada Huang Xiaohan atas dukungan tuannya. Bab 902. Ketika Stephen Lin keluar dari Bandara Aoshi, penampilannya telah berubah,
Ada beberapa bintik di wajahnya yang bersih, kulitnya tidak lagi semulus sebelumnya, ada sedikit kerutan, dan ada sedikit kerutan di bawah hidungnya. Jenggot lebat. Stephen Lin saat ini tampak seperti pria paruh baya berusia 50-an. Sebuah Rolls-Royce sudah menunggu di bandara. Ini adalah mobil khusus dari Venetian Hotel, khusus untuk menjemput beberapa penjudi ternama ke Venetian. Stephen Lin sudah menghubungi kasino sebelum dia datang. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitas aslinya, identitas palsunya sudah cukup untuk dianggap serius oleh orang Venesia. Itulah mengapa dia mendapatkan Rolls-Royce ini. Stephen Lin masuk ke dalam mobil dan menuju Hotel Venetian. Mobil tiba di Venetian Hotel dalam 10 menit. Stephen Lin keluar dari mobil, melepas topi di kepalanya, menatap tanda hotel, tersenyum sedikit dan mengikuti kerumunan berjalan ke hotel. The Venetian adalah kombinasi dari hotel dan kasino terbesar di Australia, memiliki sejarah lebih dari 200 tahun. Selama periode ini terus direnovasi dan diperluas, dan telah menjadi bangunan tengara di Australia. Perjudian legal di pasar Australia, jadi setiap tahun, aliran penjudi yang tak ada habisnya datang dari seluruh dunia untuk menamparkan fangkiu di kasino-kasino besar. Stephen Lin berjalan ke lobi, tidak terburu-buru pergi ke kasino, tetapi langsung pergi ke meja depan untuk membuka kamar presidensial. Presidential Suite Venetian tidak murah, harganya 88.888 sehari, dan Stephen Lin membukanya selama seminggu. Ini bukan masalah besar, jadi hotel segera mengatur seorang kepala pelayan untuk membawa Stephen Lin dengan antusias. Mencapai lift khusus dan pergi ke area Presiden Suite di lantai paling atas. Venetian memiliki total 5 kamar presidensial, yang terletak di lantai atas hotel. Kelima kamar presidensial ini membagi lantai atas menjadi 5 bagian, dan setiap suite berukuran sangat besar. Tuan, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menelepon saya kapan saja, saya akan siap membantu Anda 24 jam sehari. Kata kepala pelayan itu kepada Stephen Lin dengan senyum di wajahnya. Bantu saya memesan tempat di aula VIP, kata Stephen Lin. Tuan, aula tingkat hari VIP kami memerlukan verifikasi modal untuk membuat janji. Persyaratan aset lebih dari 10 miliar aset pribadi, kata kepala pelayan. Stephen Lin dengan santai melemparkan kartu bank ke pengurus rumah tangga, dan berkata, tidak ada kata sandi, Anda dapat memeriksanya. Kari mungkin memiliki uang tunai puluhan miliar. Verifikasi modal puluhan miliar dan setoran tunai puluhan miliar ini adalah dua konsep yang berbeda. Banyak orang dengan aset puluhan miliar hanya dapat menggunakan uang tunai beberapa ratus juta. Yang dapat menggunakan uang tunai puluhan miliar pasti bisa disebut predator keuangan naik. Ini adalah pelanggan besar bagi Venetian. Kepala pelayan buru-buru berbalik dan pergi dengan kartu bank di kedua tangannya, sementara Stephen Lin pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa. Gaya dekorasi kamar kepresidenan ini adalah gaya khas Istana Barat, dengan selimut mahal di lantai, dan meja serta kursi konon dibeli dari Istana Barat, harganya lebih dari puluhan juta. Setelah Stephen Lin duduk sebentar, terdengar ketukan di pintu. Stephen Lin bangkit dan pergi ke pintu dan membukanya. Di luar pintu, pengurus rumah tangga sebelumnya memegang kartu bank Stephen Lin dan berkata dengan hormat kepada Stephen Lin, "Hai, Pak, ini kartu bank Anda. Anda telah lulus verifikasi modal kami dan telah memesan tingkat hari VIP untuk Anda di sore hari. Lokasi ruang tamu. Petik 2. Ya." Stephen Lin mengangguk dan mengambil kartu bank dari pengurus rumah tangga. "Tuan, saya akan datang untuk memberitahu Anda ketika aula VIP dibuka. Saya harap Anda akan bersenang-senang di Venetian," kata kepala pelayan, membungkuk dan mundur beberapa langkah, lalu menutup pintu. Stephen Lin dengan santai memasukkan kartu bank ke dalam sakunya, lalu berjalan melewati ruang tamu menuju balkon. Dari posisi balkon, Anda bisa melihat sebagian besar kota Australia. Sebagai hotel tertinggi di Australia,
The Venetian tak tertandingi di seluruh kota Australia dalam hal penglihatan. Pikiran Stephen Lin tiba-tiba kembali ke beberapa tahun yang lalu. Dia juga datang ke Australia beberapa tahun yang lalu, dan mengobrol panjang dengan pria berusia 40-an yang mengalami depresi. Saat itu keduanya berada di kamar presidensial di sebelahnya. Stephen Lin mau tidak mau melihat ke samping, balkon kamar presiden di sebelahnya berjarak sekitar 10 meter darinya. Saat itu, seorang wanita muncul di balkon di sebelahnya. Itu adalah seorang wanita asing berusia 40-an, dengan rambut pirang panjang menutupi bahunya, dan fitur wajahnya sangat tiga dimensi dan cantik, tipikal fitur wajah kecantikan asing. Dia mengenakan piyama sutra hitam, memegang gelas sampahnya. Piyamanya tidak panjang dan hanya mencapai lutut, sehingga betisnya yang bundar terlihat di luar. Dia tidak memakai sepatu di kakinya, dan dia menginjak tanah dengan kaki telanjang, tetapi dia masih bisa merasa tinggi. Tinggi bersih Stephen Lin diperkirakan mendekati 1,8 meter. Jika dia memakai sepatu hak tinggi, Stephen Lin pun hanya bisa melihat ke atas. Saat dia melihatnya, Stephen Lin mengira dia melihat Nicole Kidman. Kecantikan dan sosoknya sangat mirip dengan kecantikan tak tertandingi Nicole Kidman 100 tahun yang lalu. Seolah merasakan tatapan Stephen Lin, pihak lain menoleh untuk melihat Stephen Lin. "Halo." Stephen Lin tersenyum ramah. Si cantik melirik Stephen Lin, menyesap sampahnya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamar, sama sekali mengabaikan sapaan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum, tetapi tidak mengambil hati pihak lain. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Stephen Lin berbalik dan berjalan ke pintu. Jiang Men membuka dan menemukan seorang pria paruh baya berdiri di luar pintu. "Halo, Tuan, saya pengurus rumah tangga baru Anda," kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Stephen Lin bersandar di kusen pintu sambil tersenyum, menyilangkan tangannya dan berkata, "Ada apa? Apakah tidak ada orang di hotel? Apakah kamu ingin kamu menjadi kepala pelayanku?" "Menjadi kepala pelayanmu, tiranku," kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Dengan enggan, "Oke," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pria paruh baya itu menunjukkan senyum cerah, lalu membuka tangannya. Kedua pria itu saling berpelukan dengan hangat. Pria paruh baya itu juga memukul punggung Stephen Lin beberapa kali dengan keras, seolah dia sangat bersemangat. "Sudah kubilang berkali-kali untuk memintamu datang dan bermain denganku, dan hari ini aku akhirnya datang, bos." Pria paruh baya itu berkata dengan bersemangat. Untungnya, tidak ada seorang pun di koridor saat ini. Jika ada yang mendengar bahwa pria paruh baya ini bernama Bos Stephen Lin, dia akan ketakutan dan bodoh, karena pria paruh baya ini adalah bos besar yang jarang muncul di Venetian Kai Juns, Raja Judi Baru. Kai Juns berusia 49 tahun ini, 3 tahun lalu, dia menonjol dari banyak keturunan keluarga Kai ketika dia tidak disukai, dan menjadi penguasa Venesia. Saat itu, masalah ini sangat sensasional, karena Kai Juns bukanlah kandidat terbaik bos Venesia, tetapi pada akhirnya dia menjadi bos. Banyak orang berpikir bahwa Raja Judi tua itu bingung, dan bahkan anggota keluarga Kai berdiri untuk menentangnya, tetapi kemudian orang-orang ini secara misterius kehilangan suara mereka, dan Kai Juns juga menggunakan penampilannya untuk membuktikan pilihan Raja Judi tua itu benar. Di bawahnya manajemen, Venetian melampaui saingan lamanya MGM dan Sands hanya dalam 2 tahun dan menjadi kasino terbesar di Australia. Kai Juns dengan demikian meraih kehormatan Raja Judi Baru. Melihat Kai Juns di depannya, Stephen Lin merasa sangat emosional. Dia mengenal Kai Juns 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, Kai Juns tidak memiliki apa-apa dan tidak seperti dia lebih dari 10 tahun yang lalu. Belakangan, dengan bantuannya, Kai Juns mulai memiliki modal sendiri, dan mengalahkan anggota keluarga Kai lainnya, dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Raja Judi lama dan menjadi penguasa baru Venesia. Dapat dikatakan bahwa Kai Juns adalah Stephen Lin versi Australia. "Kemarin ketika aku tahu kamu akan datang,
aku sangat bersemangat sampai tidak bisa tidur semalaman. Kata Kai Juns, aku sudah menjadi seperti ini, bisakah kamu masih mengenaliku sekilas? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Itu pasti. Riasan ini tidak bisa menghentikan sikapmu sama sekali. Kamu berseri-seri seperti matahari, dan aku masih bisa merasakan panasnya tidak peduli seberapa jauh kamu. Kata Kai Juns. Kamu masih berbicara dengan baik seperti biasa, masuk, jangan berdiri di depan pintu. Kata Stephen Lin, menarik Kai Juns ke dalam ruangan, lalu menutup pintu. Saya dengar Anda terpilih sebagai Presiden Asosiasi Permainan Australia tahun ini. Stephen Lin duduk di sofa, menatap Kai Juns dan bertanya. Ya, Kai Juns mengangguk dan berkata, saya telah mengambil terlalu banyak bisnis dari MGM dan Sense. Jika Anda tidak memberi saya ketua, saya akan terus melibatkan mereka, jadi mereka hanya bisa membiarkan saya menjadi ketua. Petik 2. Awalnya, saya pikir Anda bukan sesuatu di kolam, dan Anda benar-benar tidak mengecewakan saya, kata Stephen Lin dengan emosi. Saya telah mengalami depresi selama lebih dari 40 tahun, dan hanya Anda, bos, yang dapat melihat potensi saya. Harus saya katakan, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Kata Kai Juns. Apakah Anda memuji saya atau diri Anda sendiri? Stephen Lin bertanya. Terutama untuk memujimu. Kai Juns berkata dengan serius. Kalau begitu aku akan menganggapnya serius, duduklah, jangan berdiri. Stephen Lin memberi isyarat kepada Kai Juns untuk duduk, dan baru pada saat itulah Kai Juns duduk di sofa. Bos, kamu selalu datang, kenapa kamu membuka kamar sendiri? Bukankah itu meremehkanku? Kai Juns berkata dengan sedih. Kali ini saya di sini untuk bisnis, kata Stephen Lin dengan suara yang dalam. Ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jika demikian, tanyakan saja, dan saya akan melakukan yang terbaik. Kata Kai Juns dengan serius. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Stephen Lin menyilangkan kakinya dan berkata dengan tenang, di aula VIP-mu, seorang bandar disuap. Petik 2. Apa? Mata Kai Juns membelalak tak percaya, dan berkata, para bandar di aula Tianji dibeli. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua bandar medali emas, dan mereka hanya mematuhi hotel kita. Siapa yang bisa membelinya? Itu benar. Stephen Lin mengangkat bahu sambil mengangkat bahu, dia berkata, aku tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain, tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa bandar di aula surga memang dibeli. Petik 2. Seorang bandar benar-benar membelinya. Kai Juns benar-benar bingung dilingkari, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah kontrol yang sangat baik atas hotel, tetapi dia tidak pernah menyangka hal sebesar itu akan terjadi di tempat di mana dia memiliki kendali terkuat. Bab 903. Jika seorang bandar disuap dan dia masih berada di aula tingkat surga, itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi seluruh Venesia. Jika masalah ini terungkap, status Venesia akan turun ribuan mil, dan pada saat yang sama, itu akan dipengaruhi oleh seluruh industri. Ya, saya dibeli, kata Stephen Lin, mengambil folder dari samping dan melemparkannya ke depan Kai Juns dan berkata, ini orangnya. Petik 2. Kai Juns dengan cepat mengambil folder itu dan membukanya, dan mengeluarkannya foto dari itu. Foto ini adalah foto seorang bandar di aula VIP. Kai Juns sangat akrab dengan orang ini karena dia telah bekerja di Venetian selama lebih dari 10 tahun. Yang tidak diharapkan Kai Juns adalah orang ini akan disuap. Di mana kamu mendapatkan foto ini? Kai Juns bertanya. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Stephen Lin tersenyum misterius. Untuk apa mereka membeli bandar ini? Kai Juns bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja untuk mengacaukanku, kata Stephen Lin. Aku mempermainkanmu. Ekspresi Kai Juns menjadi gelap. Saya datang ke pasar Australia kali ini untuk berjudi dengan seorang pria bernama Li Xuan dan memenangkan apa yang dia miliki. Pasangan saya membeli bandar,
dan bandar akan melakukan sesuatu pada kartu. Tentu saja, ini hanya apa yang dikatakan mitra saya, kenyataannya adalah mereka membiarkan bandar melakukan trik untuk membuat saya kalah. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Bermain terbalik, Kai Jungs bertanya dengan cemberut. Ya, sepertinya saya bekerja sama dengan orang lain untuk membuat game untuk orang lain, tetapi sebenarnya mereka bersatu untuk memainkan game untuk saya, dan dealer adalah kuncinya, kata Stephen Lin. Li Xuan, aku tahu, dia adalah klien paling senior kita di sini, dan dikatakan bahwa dia adalah bos dari ibu kota kekaisaran, kata Kai Jungs. Ya, Stephen Lin mengangguk. Lalu apa yang akan kamu lakukan, bos? Aku bisa menggantikan bandar itu dan membuatnya menghilang dari dunia ini, kata Kai Jungs. Jika bandar diganti, itu akan menakuti ular itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, aku harus membiarkan adegan ini berlanjut, dan aku ingin mereka berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menang. Hanya dengan cara ini, aku bertaruh cukup chip Li Xuan akan menghasilkan apa yang aku inginkan. Petik 2. Jika bandar tidak berubah, bukankah mereka pasti menang? Kai Jungs berkata dengan cemberut. Kamu sudah lama berada di kasino, apakah kamu melihat seseorang yang pasti akan menang? Stephen Lin bertanya. Itu tidak benar. 9 dari 10 taruhan kalah. Selama Anda berjudi, pada dasarnya Anda kalah. Hanya sejumlah kecil orang yang menang, dan pada dasarnya dealer menang. Kalau tidak, saya tidak akan menghasilkan banyak uang, tetapi jika ada lotre dengan bantuan dealer, menggunakan metode bandar, dia pasti bisa memberi Anda kartu tertinggi kedua dalam permainan, dan kemudian memberikan lawan kartu terbesar pertama dalam permainan, jadi mengapa tidak? Apakah kamu tidak mengekspor semua pakaian dalammu? Kata Kai Jungs. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu, kata Stephen Lin. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kai Jungs bertanya. Kemarilah, biarkan aku memberitahumu. Stephen Lin mengaitkan jarinya ke Kai Jungs. Kai Jungs berjalan ke Stephen Lin, membungkuk seolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Stephen Lin mendekat ke telinga Kai Jungs dan membisikkan beberapa patah kata. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, Kai Jungs menunjukkan senyuman yang aneh. Bos, jika kamu melakukan ini, aku khawatir pakaian dalam Li Xuan akan hilang darimu. Kata Kai Jungs. Jika dia tidak memiliki niat untuk menyakiti orang lain, bagaimana dia bisa disakiti oleh orang lain? Stephen Lin mengangkat bahu sambil tersenyum. Biarkan aku menangani masalah ini, dan aku pasti akan membantumu. Kamu bersenang-senang denganku beberapa hari ini. Jika ada yang perlu kamu lakukan, beritahu aku, kata Kai Jungs. Setelah masalah selesai, ayo cari tempat untuk minum. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu, kata Stephen Lin. Tidak masalah, bos, kamu bisa istirahat dulu, aku harus mengatur beberapa orang untuk bersiap, kata Kai Jungs. Baiklah, ayo pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya. Kai Jungs bangkit dan meninggalkan kamar Stephen Lin. Stephen Lin sedang duduk di sofa dengan kaki bersilang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Li Xuan, mari kita lihat lusa, siapa yang akan dibantai. Pukul 2 siang. Pengurus rumah tangga datang ke pintu kamar Stephen Lin. Tuan Zhou, semua tamu di aula VIP telah tiba, Anda bisa pergi sekarang, kata kepala pelayan. Stephen Lin mengangguk, lalu menyerahkan kartu bank kepada kepala pelayan dan berkata, tukarkan 100 juta chip untukku. Lantai. Ini adalah aula VIP, jumlah orang di dalamnya relatif sedikit, dan jauh lebih tidak semarak daripada lantai bawah, tetapi aliran air harian di sini ratusan atau ribuan kali lipat dari lantai bawah. Setiap orang yang muncul di sini adalah seorang miliarder dengan aset bernilai puluhan miliar, tetapi orang-orang ini pada dasarnya memakai kacamata hitam. Selain orang-orang kaya ini, Stephen Lin juga melihat banyak selebritas, pada dasarnya selebritas wanita. Mereka muncul di sini bersama sebagai teman wanita orang kaya,
baik berkelahi bersama atau berteriak sorakan, yang memiliki cita rasa khusus. Cara berjudi di aula VIP tingkat tinggi ini berbeda dengan yang di lantai bawah. Permainan di lantai bawah adalah permainan antara pemain dan dealer, dan permainan yang paling umum di sini adalah antara pemain dan pemain, karena hanya dengan cara inilah tingkat terbesar dari perjudian. Keadilan akan tercapai. Tentu saja, Anda juga bisa bermain melawan dealer jika Anda mau, tetapi kemungkinan kalah melawan dealer relatif tinggi. Di satu sisi Anda tidak dapat menjamin bahwa dealer tidak akan curang modal sedangkan bankir memiliki modal hampir tak terbatas bermain dengan modal terbatas dan modal tak terbatas hanya bisa menemui jalan buntu, sehingga sedikit orang yang bermain dengan bankir. Tentu saja, tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Sama seperti sekarang, Stephen Lin melihat banyak orang berkumpul di sekitar meja dan menangis bersama dealer. Bagi orang kaya ini, berkelahi dengan dealer juga menyenangkan. Ini umumnya dikenal sebagai dago zuang. Jika Anda dapat memenangkan sejumlah uang dari dealer, Anda masih memiliki rasa pencapaian yang kuat, dan jika chip tidak banyak, dealer tidak akan curang. Chip minimum yang dilemparkan oleh orang-orang ini lebih dari 100.000, dan tidak ada batas atas. Chip di atas meja di setiap permainan lebih dari 10 juta, pemandangannya masih terlihat sangat spektakuler. Kepala pelayan Stephen Lin dengan cepat menukar 100 juta chip ke Stephen Lin. Stephen Lin dengan santai melemparkan 100.000 chip ke kepala pelayan, lalu mengambil chip itu dan duduk di depan meja dengan orang terbanyak. Permainan meja adalah metode yang paling sederhana. Ratusan pemain menangis, dealer membagikan kartu, dan para pemain membagikan beberapa kartu saat mereka berada di meja. Jumlah kedua kartu adalah yang terbesar di 9, dan yang terkecil di 0. Stephen Lin melihat ke samping, dan ada 4 pria dan 3 wanita di atas meja, dan ketiga wanita itu semuanya adalah teman bermain pria. Masing-masing dari mereka adalah kecantikan kelas atas, dan mereka mengenakan pakaian kelas atas. Stephen Lin bahkan mengenali salah satunya sebagai bintang wanita lini pertama di Tiongkok. Stephen Lin meletakkan keripik di atas meja di depannya, dan mengetuk meja dengan buku jarinya. Bandar tersenyum dan mengangguk pada Stephen Lin setelah putaran selesai. Bandar membagikan kartu lagi dan membagikan 2 kartu kepada Stephen Lin. Kartunya menghadap ke bawah, dan tidak ada yang bisa melihat jumlah kartunya. Setelah itu adalah bagian dari taruhan. Stephen Lin melemparkan 100.000 chip di depannya, dan yang lainnya juga bertaruh, beberapa ratus ribu dan beberapa juta. Dilihat dari taruhannya, taruhan Stephen Lin adalah yang terkecil di meja, dan bahkan wanita yang bermain dengannya mengambil ratusan ribu taruhan dari rekan pria mereka. Hanya 100.000 yuan. Seorang pria paruh baya yang duduk di sebelah Stephen Lin bertanya sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak terlalu memikirkan 100.000 yuan Stephen Lin. Ayo bermain. Stephen Lin dengan lembut memainkan keripik di atas meja dengan satu tangan, dan berkata dengan ringan. Yang lain tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Buka kartunya, kata bandar itu. Mengikuti suara bandar, Bandar membuka kartu terlebih dahulu, dan ada 2 kartu, 18 dan yang lainnya 9, menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat adalah 7 poin. Yang lain mengambil kartu mereka satu persatu dan melihatnya. Beberapa memiliki poin lebih tinggi dari bandar dan tertawa dan bersorak, sementara beberapa memiliki poin lebih rendah dari bandar dan melemparkan kartu mereka ke atas meja dengan kesal. Stephen Lin membalik kartunya, 1-3 dan 1-2, menambahkan hingga 5 poin, kurang dari 7 poin dealer. Nasib buruk, kata Stephen Lin, melempar kartu ke atas meja dengan santai. Bandar mengambil kartunya, dan mengambil 100.000 chip yang dipesan oleh Lindsay. Permainan berlanjut. Taruhan Stephen Lin sangat kecil, pada dasarnya 100.000 chip. Ada yang menang dan kalah. Terkadang chip di tangan lebih banyak dan terkadang lebih sedikit. Sama seperti orang lain di sini, semua orang di sini memiliki sikap yang baik tidak peduli apakah mereka menang atau kalah,
karena ini jenis permainan melawan bandar hanyalah permainan yang sepele, dan permainan besar sebenarnya adalah antara pemain dan pemain itu sendiri. Pada saat ini, ada sedikit keributan di aula surga, dan banyak orang melihat ke arah pintu. Stephen Lin mendengar gerakan itu dan melihat ke arah pintu. Di depan pintu, seorang wanita berbaju emas masuk sendirian. Wanita ini adalah wanita yang pernah ditemui Stephen Lin sebelumnya, dan tinggal di sebelahnya. Pada saat ini, wanita itu mengangkat dagunya sedikit, memberikan tampilan angkuh, kakinya tidak lagi bertelanjang kaki, tetapi mengenakan sepasang sepatu hak tinggi bertatahkan berlian, yang terlihat sangat mewah, terlihat seperti perhiasan mahal. Dia masuk dari pintu, dan di belakangnya ada seorang pria berseragam hotel. Pria itu memegang piring di tangannya, di atas piring itu ada tumpukan keripik, di antaranya ada sekitar 20 keripik merah bernilai puluhan juta. Chip dalam game itu secara konservatif diperkirakan sekitar 400 juta. Dengan wajahnya yang cantik dan seperangkat alat tawar-menawar, wanita ini langsung menjadi pusat perhatian penonton. Emas tiran lokal ada di sini lagi. Pria berkacamata hitam yang duduk di sebelah Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Tu Hao Jin. Stephen Lin memandang pria berkacamata hitam dengan heran dan bertanya, mengapa wanita itu bernama Tu Hao Jin? Rambutnya emas, dan dia sangat kaya, bukankah dia Tu Hao Jin? Wanita ini adalah bangsawan Eropa. Sangat kaya, saya telah tinggal di sini selama seminggu di Venetian, dan konon saya telah kehilangan ratusan juta, kata pria berkacamata hitam itu. Sepertinya seseorang yang bisa kehilangan ratusan juta, kata Stephen Lin. Wanita ini hanya menyukai Zha Jinhua. Aku bisa pergi dan melawannya 2 kali dalam beberapa saat. Tekniknya sangat bagus, tapi aku agak kurang beruntung, kata pria berkacamata hitam itu. Stephen Lin mengangguk, dan sekali lagi melihat tiran lokal Jin. Apakah kamu tahu namanya? Stephen Lin bertanya. Natalie Portman, kata pria berkacamata hitam itu. Natalie Portman, nama yang bagus. Stephen Lin tersenyum dan mengembalikan perhatiannya ke mejanya. Bab 904, bandar yang cantik dengan cepat membagikan kartu. Stephen Lin melihat kartu-kartu tertutup di atas meja, menyipitkan matanya sedikit, lalu membuang keripik merah di tangannya. Kamu akhirnya menaikkan taruhanmu, kata pria berkacamata hitam itu sambil tersenyum. Aku sudah merasakannya, yang ini pasti akan menang, kata Stephen Lin. Saya sering merasakan hal ini, tapi 9 dari 10 rasanya salah, semoga berhasil, kata pria berkacamata hitam itu. Dealer menunjukkan kartu-kartu itu, kata bandar sambil membuka kartu-kartu itu. 2 angka 4, tepat jam 8. Sepertinya kamu salah. Jam 8 hampir mematikan, dan jam 9 berguna, kata pria berkacamata hitam itu. Stephen Lin tersenyum dan membuka kartu itu. 1415, tepat jam 9. Kamu beruntung. Pria berkacamata itu berkata dengan heran. Saya mengatakannya. Saya pikir itu datang dengan sangat akurat. Stephen Lin tersenyum. Ini adalah taruhan terbanyak yang dipasang Stephen Lin sejak dia duduk, dan dia menang begitu saja. Banyak orang mengagumi keberuntungan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan mengutak-atik keripik di tangannya dan berkata, aku bukan keberuntungan, ini teknologi. Petik 2. Ayolah, ini keberuntungan, jadi tidak ada teknologi. Pria berkacamata hitam itu menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara, baginya, memainkan kartu semacam ini sangat bergantung pada keterampilan, tetapi dia tidak mengandalkan keterampilan di tangannya, tetapi pada matanya. Mata hantu neter Stephen Lin memiliki kemampuan untuk melihat tembus, tetapi ketika dia pertama kali tiba di kasino, Stephen Lin enggan menggunakan kemampuan ini, lagi pula, dia menggunakan kemampuan ini kurang dari sekali, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat membantu itu, karena menggunakan kemampuan tembus pandang di kasino adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang.
Stephen Lin juga ingin mengetahui apakah kemampuan waskitanya dapat dengan jelas melihat kartu yang dibagikan oleh dealer. Jadi, dia baru saja mencobanya, dan ternyata dia dengan jelas melihat kartu semua orang di atas meja. Dia bahkan bisa melihat warna jasnya dengan jelas, jadi Stephen Lin hanya bertaruh 10 juta. Berapa banyak mimpi penis yang menjadi kenyataan dalam diriku. Stephen Lin menghela nafas sedikit. Dengan menggunakan kemampuan ini, dia benar-benar dapat membunuh kuartet di kasino, tetapi dia tidak berniat melakukannya. Untuk mencari nafkah, yang kedua adalah itu kasino dapat memberikan curang. Bahkan jika Anda melihat bahwa kartu Anda lebih tinggi dari dealer, kasino mungkin memiliki cara untuk mengganti kartu Anda. Ini seperti bola dua warna. Bahkan jika Anda mengingat nomornya dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, Anda mungkin tidak memenangkan pembelian, karena pusat lotre mungkin tidak membuka kumpulan angka itu setelah Anda membelinya. Stephen Lin bermain di atas meja selama lebih dari 10 menit, tetapi dia tidak menggunakan kemampuan khusus mata hantu, jadi menang atau kalahnya sangat kecil. Ketika dia bangun dan pergi, kemenangannya hanya lebih dari 10 juta. Belum lama sejak perjudian dimulai, dan belum ada yang bertanggung jawab, dan ada orang di setiap meja yang membuat keributan. Stephen Lin meminta segelas sampanye kepada pelayan. Sambil minum sampanya, dia berkeliling. Ketika dia melihat meja yang dia minati, dia duduk dan memainkan dua tangan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memenangkan chip dari 100 juta sampai 150 juta. Pada saat ini, pria berkacamata hitam yang menangis bersama sebelumnya menemukan Stephen Lin. Beberapa dari kita berencana memainkan dua permainan Zajin Hua. Kita kekurangan orang, jadi ayo bersama-sama. Tanya pria berkacamata hitam itu. Tidak masalah. Stephen Lin setuju sambil tersenyum. Karena dia berniat untuk bertindak sebagai penjudi, dia harus lebih profesional. Tentu saja, dia tidak boleh melewatkan permainan yang harus dimainkan oleh para penjudi seperti Zajin Hua. Beberapa orang menemukan meja kosong, dan segera bandar datang dan mulai mengocok dan membagikan kartu. Di meja poker, Stephen Lin bermain dengan santai, dan kehilangan lebih dari 30 juta dalam waktu singkat. Stephen Lin memikirkan kehilangan itu, dan ketika dia hendak mundur, sosok yang dikenalnya tiba-tiba duduk di sampingnya. Dia adalah Kim Natalie. Halo. Stephen Lin menyapa pihak lain sambil tersenyum. Natalie mengabaikan Stephen Lin, mengulurkan tangan dan mengetuk meja dan berkata, tambahkan aku. Petik 2. Bandar itu mengangguk, dan membagikan kartu kepada Natalie di babak baru. 10 juta. Petik 2. Ketika giliran Natalie untuk memasang taruhan, dia melempar chip merah ke atas meja tanpa melihat kartunya. Langkah yang begitu murah hati membuat Stephen Lin sedikit heran. Anda tahu, mereka semua bertaruh antara 100.000 dan ratusan ribu. Natalie melempar 10 juta ke meja tanpa memeriksa kartunya. Pastikan untuk mengambil uang. Ikuti. Petik 2. Ikuti. Yang lain saling memandang dan memasang taruhan mereka. Stephen Lin mengambil kartu itu dan melihatnya, lalu membuang kartu itu. Buang, kata Stephen Lin. 10 juta lagi. Natalie tidak melihat kartunya dan terus melempar 10 juta ke atas meja. Beberapa yang lain melihat kartu dan terus bertaruh, sementara yang lain memilih untuk membuang kartu mereka. Natalie akhirnya melihat kartunya, lalu membuangnya dan melipatnya. Begitu saja. 20 juta yuan hilang, bahkan tanpa cipratan. Kamu tidak akan menang jika bertarung seperti ini. Stephen Lin mengingatkan Natasha dengan suara rendah. Mungkin. Natasha mengangkat bahu. Beberapa putaran lagi berlalu dalam sekejap mata. Natasha beruntung, dan memenangkan lebih dari 30 juta, sementara Stephen Lin kehilangan 30 juta lagi. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Natasha bertanya pada Stephen Lin dengan setengah tersenyum sambil mengotak-atik 3 chip merah yang dimenangkannya. Kamu masih yang terbaik,
kata Stephen Lin sambil tersenyum. Baginya, ketika dia bisa melihat kartu orang lain dengan jelas, dia benar-benar hanya membutuhkan satu tangan untuk menang. Natasha menunjukkan senyum puas, dan berkata, dalam soal bermain kartu, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mengkritik saya, seperti Anda. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, dealer sekali lagi membagikan kartu. Murid Stephen Lin menyusut sedikit, menggunakan kemampuan tembus pandang murid hantu. Dalam sekejap, Stephen Lin dapat melihat dengan jelas antara kartunya sendiri dan kartu orang lain. Nasib tangan Lin Zi ini masih kurang baik, dia mengambil ki tongkat, K dengan 2 berlian, yang bisa dianggap sebagai tangan yang sangat buruk. Namun, tangan Natalie sangat bagus, dan dia memiliki tangan 234 straight flush. Kartu Natalie cukup untuk menghancurkan kartu Stephen Lin. Menurut gaya permainan sebelumnya, Stephen Lin akan membuang kartu seperti itu, tetapi memikirkan ejekan Natalie barusan, Stephen Lin memutuskan untuk memainkan yang besar, dan dia bermain 2 putaran dengan Natalie tanpa melihat kartunya. Dalam 2 lap ini, yang lain dipukul mundur, karena yang lain tidak punya kartu. Setelah itu, Stephen Lin mengambil kartu itu dan menyipitkannya dengan sikap bermartabat. Ketika Mi melihatnya, Stephen Lin mengontrol kulit di wajahnya agar sedikit gemetar, dan pupil matanya menyusut di sepanjang jalan. Ini belum berakhir, Stephen Lin menghembuskan napas perlahan, seolah-olah kartu di tangannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil untuk ditangani. Lihat kartunya, 20 juta. Stephen Lin ragu sejenak, dan melemparkan 2 chip ke atas meja. Dari melihat kartu hingga memasang taruhan, hanya dalam belasan detik, ekspresi dan gerakan mikro Stephen Lin berhasil menafsirkan kultivasi diri seorang aktor. Melihat Stephen Lin melihat kartu-kartu itu, Natalie juga melihat kartu-kartu itu. Setelah melihat kartunya sendiri, Natalie tidak mengalami perubahan suasana hati yang besar. Dia mengembalikan kartu-kartu itu, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Aku beruntung hari ini. Saya mendapat kartu besar, jadi saya angkat." Petik 2. Setelah berbicara, Natalie langsung melempar 50 juta ke atas meja. Benarkah? Stephen Lin mengangkat alisnya, dan kemudian tidak bisa menahan senyum, seolah-olah dia melihat seekor ikan memakan umpannya. "Aku juga besar," kata Stephen Lin. Natalie sedikit mengernyit, dan bertanya, "Seberapa besar itu?" "Ini lebih besar dari rata-rata pria," kata Stephen Lin. Natalie tersenyum dan mendorong semua keripik di depannya ke depan. "Kamu harus membayar untuk menggodaku, Stud. Jika kamu benar-benar merasa lebih tua, kamu bisa mengikutiku." Natalie memandang Stephen Lin dengan main-main, matanya penuh provokasi. Zajin Hua adalah permainan psikologis. Tidak ada yang tahu apa kartu lawan sebelum kartu ditarik. Jadi setiap taruhan adalah permainan psikologis. Orang yang mendapat kartu bagus ingin lawannya bertaruh dengan mereka. Kemudian mereka sering menunjukkan kelemahan atau memprovokasi musuhnya, sehingga mencapai tujuan memikat lawan untuk mengikuti. Jelas, Natalie saat ini menggunakan metode provokatif. "Seberapa bagus kartumu? Apakah itu sepadan dengan taruhanmu?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Tidak terlalu bagus, aku hanya merasa karena kamu bilang kamu besar, maka aku harus menguji apakah kamu benar-benar besar, atau kamu hanya dangkal," kata Natalie. "Apakah menurutmu aku benar-benar tua atau palsu?" Stephen Lin bertanya. "Aku pikir kamu berpura-pura menjadi besar." Saat ini, banyak orang suka melebih-lebihkan sesuatu tentang diri mereka sendiri, tetapi orang-orang ini sebenarnya sangat kecil, kata Natalie. "Menarik." Stephen Lin tidak bisa menahan tawa. "Ikuti, atau lipat." Natalie menatap Stephen Lin dan bertanya, tidak hanya provokatif, tetapi juga agresif. "Semakin besar keserakahan, semakin banyak Anda kalah. Apapun permainannya, ketika Anda berpikir Anda memiliki peluang untuk menang, seringkali itu adalah awal dari kegagalan Anda. Hal ini terutama berlaku dalam permainan seperti Zajin Hua.
Ketika Anda memikirkan kartu sangat ketika Anda besar, seringkali seseorang akan memiliki kartu yang lebih besar dari Anda. Stephen Lin menatap Natalie dan berkata, "Saya berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Ketika saya mendapatkan kartu yang bagus, saya akan memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Saya akan memaksa keluar semua nilai lawan saya. Inilah cara saya bermain kartu. Menilai dari Anda penampilan, kamu tidak boleh berani mengikuti." Natalie mencibir dan menggelengkan kepalanya. "Aku akan mengikuti." Stephen Lin mengeluarkan kartu banknya dan meletakkannya di atas meja. "Ada cukup chip tawar-menawar di sini. Anda harus memiliki sekitar 500 juta. Saya akan mengikuti mereka semua," kata Stephen Lin. Seorang pelayan segera berjalan ke samping, mengambil alat khusus dan memindai kartu Stephen Lin, langsung mendebit 500 juta dari kartu bank, dan kemudian segera meminta seseorang untuk mengirimkan chip dan menumpuknya di Stephen Lin sebelumnya. "Aku menaikkan 1 miliar. Natalie juga mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di depannya. 1 miliar. Orang-orang di sekitar mau tidak mau berseru ketika mendengar jumlah taruhan ini meskipun mereka semua kaya. Bertaruh 1 miliar agak terlalu menakutkan. "Aku tahu kamu punya kartu, dan itu kartu yang besar. Meskipun manajemen ekspresimu sangat bagus sekarang, aku masih bisa melihat bahwa kamu sedang berakting. Kamu sengaja berpura-pura memiliki kartu yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Di faktanya, kartu Anda sangat kuat. Anda sebenarnya sangat senang ketika saya pejantan. Hal ini terlihat dari sudut alis Anda. Anda mengira saya adalah ayam yang menunggu untuk disembelih, tetapi di mata saya, mengapa bukan Anda? Kartu besar, tapi saya pikir kartu saya lebih besar dari milik Anda, jadi saya mengangkat. Bagaimana Anda bermain? Apakah Anda melipat untuk menghentikan kekalahan? Atau terus bertaruh?" Natalie menopang pipinya dengan satu tangan, memiringkan wajahnya melihat Stephen Lin, katanya. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia sudah memenangkan permainan. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat bagaimana Stephen Lin akan menghadapi situasi ini. Bab 905. Apakah perlu bermain begitu besar? Bermain kartu pada awalnya untuk hiburan. Apa gunanya memainkan permainan sebesar itu dan memasukkan semua kekayaanmu ke dalamnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya terjebak di tanah. Jika Anda tidak ingin bermain terlalu besar, lipat kartu Anda. Stop loss yang tepat waktu juga merupakan salah satu kualitas yang diperlukan untuk penjudi yang berkualitas, kata Natalie. "Oke." Stephen Lin menghela nafas. Tepat ketika semua orang mengira Stephen Lin akan terlipat, Stephen Lin mengaitkan jarinya ke pelayan di sebelahnya dan berkata, "Angkat, 5 miliar. Petik 2. Kalimat ini benar-benar membingungkan semua orang yang hadir. Kumpulkan 5 miliar. Bahkan di aula surgawi, hanya orang-orang terkaya yang bisa mendapatkan kenaikan gaji seperti itu. Apakah pria ini gila untuk menaikkan begitu banyak? Apakah dia punya uang itu? Pelayan tidak menyangka Stephen Lin akan memanggil nomor seperti itu, jadi dia segera mengambil mesin dan memindai kartu Stephen Lin. Ketika suara transaksi sukses terdengar, beberapa pelayan bergegas mendekat dengan seikat keping emas dari samping. Sebanyak 50 keping emas, masing-masing bernilai 100 juta. "Terserah kamu," kata Stephen Lin. Kali ini, ekspresi Natalie berubah. Dia menganalisis bahwa Stephen Lin adalah nama besar, tetapi dia tidak berharap Stephen Lin bertaruh 5 miliar. Meskipun dia sangat kaya, 5 miliar uang tunai hampir setengah dari cadangan uangnya. Jika Anda melipat sekarang, Anda akan kehilangan 1,5 miliar, dan itu tidak akan melukai tulang Anda. Jika Anda menelepon, Anda akan baik-baik saja jika menang, tetapi Anda akan terluka parah jika kalah. Sekarang saya akan mengembalikan semua kata yang Anda berikan kepada saya sekarang." Stephen Lin berkata dengan ringan, "Sebenarnya,
Saya hanya bertindak seperti itu hanya untuk membiarkan Anda melihat bahwa saya bertindak, dan kemudian Anda dengan tidak hati-hati menaikkan taruhan, sehingga saya dapat memenangkan lebih banyak. Sekarang kamu masih berani menelepon. Kamu selingkuh. Natalie menatap Stephen Lin dan berkata, kamu ingin membuatku takut, jadi kamu menaikkan menjadi 5 miliar, bukan? Tanda tanya petik 2. Mengerti. Stephen Lin bertanya. Apakah kamu tidak mengetahuinya dengan satu tangan? Ini mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk benar-benar bertarung. Natalie baru saja mendapatkan straight flush, dan itu adalah straight flush kecil, lalu ada straight flush yang lebih besar, dan kemudian ada leopard. Jika Stephen Lin berani bertaruh 500 juta, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk bertaruh 500 juta, tidak mungkin bertaruh 500 juta dengan sepasang, bukan? Berapa banyak pecundang yang harus kau lawan seperti ini? Apa keyakinan Stephen Lin? Natalie memandang Stephen Lin. Stephen Lin memiliki sedikit senyum di wajahnya. Sepertinya baginya, bertaruh 500 juta bukanlah uang sama sekali. Tetapi hanya sekumpulan angka. Apa menurutmu aku tidak berani mengantarmu? Hanya 5 miliar, aku mampu membelinya, kata Natalie dengan gigi terkatup. Nah, jadi apakah Anda menelepon atau membuka? Stephen Lin bertanya. Telepon atau buka? Di antara dua pilihan yang diberikan oleh Stephen Lin, dia sengaja membuang lipatannya, yang samar-samar memberi Natalie perasaan bahwa dia berharap Natalie bisa membuka atau menelepon. Konon, tangannya sebenarnya bisa sangat tinggi. Hati Natalie tiba-tiba menjadi tidak stabil. Hentikan kerugian, atau mencobanya. Natalie bukan penjudi. Dia hanya suka bermain kartu dan permainan psikologis. Sekarang dia ingin mengambil 5 miliar untuk berjudi demi kesempatan menggandakan uang pokoknya. Dia benar-benar tidak berani. Jika dia kalah, maka itu setara dengan kehilangan setengah dari kekayaan Anda. Aku membuang kartunya. Natalie menggertakkan giginya dan membuang 3 kartu di tangannya. 3 kartu membalik di udara dan mendarat menghadap ke bawah di atas meja. Straight flush 234, semua orang melihat kartu Natalie. Aku akan pergi, ini kartu besar. Seseorang berkata dengan terkejut. Tidak terlalu besar. Jika seseorang berani bertaruh 5 miliar, setidaknya dia harus menjadi macan tutul. Kata orang di sebelahnya. Kamu bermain sangat baik, tetapi ketika kamu bertemu denganku, kamu tidak pantas kalah. Untungnya, kamu menghentikan kekalahanmu tepat waktu. Saya harus mengatakan bahwa kamu masih melakukannya dengan sangat baik di area ini, kata Stephen Lin, memetik secarik kertas melemparkan jutaan chip ke bandar. Dia berdiri dan berkata, kreditkan chip ke akun saya untuk saya. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan pergi tanpa melihat Natalie. Melihat Stephen Lin pergi, ada banyak diskusi di tempat kejadian. Natalie berjalan ke posisi Stephen Lin dalam 2 atau 3 langkah, dan membalik kartu yang telah diletakkan Stephen Lin di atas meja. Itu adalah Key Club. Natalie beralih ke yang kedua. Bab kedua adalah K Club. Ternyata dia juga straight flush, atau straight flush. Natalie menilai jenis kartu Stephen Lin setelah melihat kedua kartu tersebut. Sepertinya aku memang lolos dari malapetaka. Natalie berpikir sambil membalik kartu terakhir Stephen Lin. J Club yang dibayangkan atau A Club tidak muncul, tetapi yang muncul di depan Natalie adalah 2 berlian. Sepotong persegi soliter tanpa bagian depan ke desa dan tidak ada toko di belakang 2. Natalie tertegun. Orang lain yang datang untuk melihat kartu juga tertegun. Setiap orang memiliki ekspresi anjing di wajah mereka. Seseorang dengan kartu tunggal 2, K benar-benar memenangkan straight flush 234. Ini, operasi macam apa ini? Ada operasi di Zajinhua yang disebut menangkap ayam. Yang disebut menangkap ayam adalah memegang tangan yang buruk dan mengemas kartu yang bagus. Operasi semacam ini sering digunakan oleh orang-orang yang bermain lebih agresif, dan kadang-kadang bisa mengalahkan beberapa kartu bagus. Namun,
Menangkap ayam dan menangkap straight flush jarang terjadi di meja poker, karena straight flush terlalu besar. Siapapun yang menangkap ayam, straight flush setidaknya memiliki keberanian untuk membuka kartu. Tapi sekarang, straight flush Natalie tertangkap oleh kartu tunggal Stephen Lin. Setumpuk kartu yang dapat menekan kartu Stephen Lin di tanah dan menggosoknya ratusan kali, baru saja dikalahkan. Ini benar-benar momen penting dalam sejarah Zhajin Hua, dan ini juga merupakan kemenangan besar bagi pesta penangkapan ayam. KKK. Beberapa kartu diambil oleh Natalie, dan mereka tiba-tiba menjadi bola. Bagi Natalie, kehilangan uang bukanlah apa-apa, dan tertangkap bukanlah apa-apa. Tetapi setelah tertangkap, orang Manchuria itu bahkan dengan berani mengatakan bahwa dia tidak dianiaya. Apa? Salahnya kalah. Flush langsung dikalahkan oleh satu kartu, dan dia kehilangan lebih dari 1 miliar yuan apa-apaan yang tidak merugikan Anda. Jika Doe Yuan bisa menempati peringkat 3 besar dunia, maka kartu hari ini pasti bisa menempati peringkat pertama dunia. Amarah tak terkendali memenuhi dada Natalie, seorang bangsawan Eropa. Tidak apa-apa untuk mendapatkan yang murah, tetapi menjadi baik ketika Anda mendapatkan yang murah, ini benar-benar tak tertahankan bagi Natalie. Aku ingat kamu. Natalie menggertakkan giginya dan mengucapkan beberapa kata ini, lalu mengambil 3 kartu di tangannya dan meninggalkan aula tingkat surgawi. Pertunjukan menangkap ayam yang epik ini ditakdirkan untuk menjadi legenda Venetian Hotel dan bahkan kasino di Australia. Stephen Lin memenangkan straight flush dengan 1 kartu, dan 1 tangan ini sudah cukup untuk menjadikannya dewa. Menangkap ayam kelihatannya sederhana, tetapi itu adalah ujian keberanian dan keberanian. Stephen Lin berani menggunakan 500 juta yuan untuk menangkap ayam dengan straight flush. Dengan keberanian ini, dia pantas mendapatkan kemenangannya di babak ini. Bagi penjudi profesional, yang mereka lihat bukan hanya kesuksesan Stephen Lin, tetapi juga kebijaksanaan agung Stephen Lin. Reputasi Stephen Lin dengan cepat menyebar di pasar Australia. Tentu saja, Stephen Lin saat ini bukan bernama Stephen Lin, melainkan seorang bos besar bernama Zhou dari pedalaman. Stephen Lin dengan senang hati menerima 1,5 miliar Natalie. Meski tujuan datang ke pasar Australia kali ini adalah lisuan, tapi tidak ada yang mengira ada terlalu banyak uang, bukan? Memenangkannya dengan tepat 1 atau 2 miliar kondusif untuk kesehatan fisik dan mental, dan menurut apa yang dikatakan Sun Bai sebelumnya, dia memiliki sedikit pusat perhatian di kasino, yang juga akan membantu tindakan selanjutnya. Apa yang dilakukan Stephen Lin sekarang adalah apa yang dia diskusikan dengan Sun Bai sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membuat King Mutang sangat yakin bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Hanya setelah dunia tidak terkalahkan, dia akan benar-benar mengeluarkan semua kekayaannya untuk bertaruh melawan Stephen Lin. Malam tiba. Zhao Sui mengganti pakaian bandar, mengenakan pakaian biasa dan meninggalkan pekerjaan. Dia adalah salah satu bandar di aula VIP Venesia. Dia berusia lebih dari 30 tahun ini. Dia telah memasuki Venesia ketika dia berusia 18 tahun. Butuh 14 tahun untuk memulai dari yang paling dasar. Waktu telah menjadi bandar aula VIP hari ini dan bandar medali emas Venesia. Sesampainya di tempat parkir hotel, Zhao Sui mengendarai mobil sport Maserati. Pada levelnya, sangat normal menghasilkan beberapa juta setahun, terutama ketika bertemu dengan beberapa bos besar yang memenangkan uang. Mereka sering memberi hadiah lebih dari 100.000 sekaligus, seperti Stephen Lin hari ini. Kebetulan Zhao Sui membagikan kartu di babak itu, dan Stephen Lin langsung memberinya 1 juta chip sebagai tip. Ini juga tip terbesar yang diterima Zhao Sui sejauh ini sebagai bandar, dan Zhao Sui juga secara khusus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak lain. Di bawah kegelapan malam, Zhao Sui meninggalkan kota Australia dengan mobil dan menuju kota Hong Kong. Faktanya, dia berasal dari Hong Kong, dan dia membeli rumahnya di Hong Kong, dan suami serta anak-anaknya juga ada di Hong Kong.
Sudah jam 8 malam ketika saya sampai di rumah. Zhao Sui belum makan, dan dia sangat lapar. Dia tidak sabar untuk membuka pintu rumah. Seharusnya dia mencium aroma masakan suaminya saat ini, tetapi hari ini tidak ada bau sama sekali. Zhao Sui sedikit bingung. Begitu dia masuk ke ruang tamu, dia melihat beberapa orang duduk di ruang tamu. Melihat orang-orang itu, Zhao Sui secara naluriah ingin berteriak, tetapi sebuah tangan besar menutup mulutnya dari belakang. Diam, jika kamu berani berteriak, suami dan anakmu akan mati. Suara ganas seorang pria datang dari samping. Zhao Sui mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa dia tidak dapat berbicara. Setelah itu, tangan itu perlahan menjauh dari wajah Zhao Sui. Zhao Sui memandang orang yang duduk di sofa dengan heran dan bertanya, "Bos, kenapa kamu ada di sini?" Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.